Selamat sore, shalom Bapak Ibu Saudara semua. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya, baik-baik semua, amin. Saya mau lihat dalam seminggu ini berapa banyak Bapak Ibu bisa diberkati Tuhan. Boleh kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang dahsyat. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus, karena Dia baik bagi saya dan saudara. Mari bersama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak buat sore hari ini yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah kami boleh bersama-sama masuk di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami boleh ada sampai saat ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk umat-Mu yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Mari Bapak Kau menyertai mereka sehingga mereka boleh tiba dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun. Biarlah mereka boleh tiba dengan selamat. Dan setiap kami yang sudah hadir pada sore hari ini di tempat ini Tuhan, kami siapkan hati kami buka hati kami, biarlah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau, biarlah kami boleh mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu, biarlah kami boleh menaikkan pujian kami hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang kami rindukan pada sore hari ini, kami tinggal di dalam hadirat-Mu, diam di dalam hadirat-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Itulah kesukaan kami Tuhan. Kami berdoa dari awal pertengahan hingga berakhir ibadah ini Tuhan menyertai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita yang dahsyat. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari bersama-sama menaikkan pujian ini kepada Tuhan Yesus. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan.
memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Oh, oh.
kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang bersuka cita, mari bersama-sama katakan amin. Kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita.
waktu kita menerima kebenaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah satu-satunya Allah yang kami percayai. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari bersama-sama dengan pujian ini katakan kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia,
satu-satunya dalam kehidupan kami. Engkau adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, dengan kasih dan karunia-Mu itulah kami memuji membesarkan Engkau, karena Engkau adalah satu-satunya dalam kehidupan ini Tuhan. Dan kami akan belajar firman Allah. Roh Kudus terus kuasai kami, pribadi lepas pribadi. Pikiran kami Tuhan konsentrasi untuk kami mengerti firman Tuhan, sehingga iman kami, iman yang bertumbuh, iman yang berkemenangan, iman yang terus luar biasa dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bagi saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, dengan kasih dan karunia Tuhan, sehingga kita bisa berkumpul, bertemu di tempat ini saudara. Ya, Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mendapatkan suatu tema yang luar biasa. Suatu tema, suatu pergumulan saudara. Ya, kenapa saya katakan suatu pergumulan, suatu tema yang hebat, luar biasa. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara kasih, di mana tema saya pada diberikan oleh Bapak Gembala, The Miracle of Jesus. Ya, saudara, Miracle of Jesus ini, kalau kita perhatikan, bicara masalah ini, saudara, itu suatu keajaiban. Suatu keajaiban, suatu mujizat. Di sini kita harus mempelajari mujizat yang artinya kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Ya. Saudara, banyak kejadian-kejadian di sekitar kita, sesuatu yang sangat-sangat tak masuk akal. Alkitab menjelaskan ada dua oknum saudara yang bisa melakukan keajaiban di luar akal manusia. Yang pertama adalah si jahat, si setan. Yang kedua adalah Allah itu sendiri. Maka itu saudara, kalau kita perhatikan, saudara kasih dalam Tuhan, ada sesuatu tradisi, ada sesuatu hal yang menakjubkan bagi kita. Bagaimana manusia bisa dikasih tusuk untuk bibirnya begini saudara, ada dikasih alisnya seperti ini. Waduh, orang kan melihat di situ sesuatu yang ajaib. Bahkan ada yang anti pacok pun dengan kekuatan apapun dia tidak terluka. Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sesuatu keadaan yang sekarang ini, dunia ini saudara, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang tak masuk akal. Bahkan kalau Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan membaca beberapa tahun yang lalu, ada sebuah buletin tabloid saudara, yaitu majalah yang bernama Tabloid Liberty. Tabloid Liberty itu isinya yaitu memberikan sesuatu yang tak masuk akal. Habis Liberty hilang, muncullah suatu tabloid buku lagi yang namanya Misteri. Waduh, Misteri. Dan itu isinya kurang lebih dengan namanya tabloid Liberty, Bapak Ibu saudara. Hal-hal yang ajaib, hal-hal yang gaib. Alkitab menjelaskan bahwa setan itu bisa menyerupai malaikat terang. Setan bisa merupai malaikat terang. Jadi kegiatan-kegiatan ajaib itu saudara, kita perlu mengerti dan memahami. Apakah ini yaitu keajaiban yang berasal dari Tuhan atau bukan? Nah saudara kasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama saudara, di sana di dalam bahasa Ibrani memakai kata bara. Bara ini hanya dikenakan kepada Allah yang Maha Kuasa. Bara ini hanya dikenakan kepada Allah Sang Pencipta. Karena bara ini yaitu mengandung arti menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, Allah yang menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ini hanya ada Allah.
Allah menciptakan segala sesuatunya tidak perubahan. Allah menciptakan segala sesuatu dari dunia ini tidak perlu namanya bahan baku. Tetapi Allah bisa bersabda dan menggunakan keajaiban. Saudara kasih dalam Tuhan, maka itu saya akan membatasi, yaitu berbicara di sini saudara. Bagaimana kita belajar akan hal iman yang membawa suatu keajaiban. Keajaiban, maka kita akan bicara lebih dahulu, berbicara setelah kita mengerti keajaiban, kita akan berbicara yang namanya iman. Ya, kita bicara iman lebih dahulu. Oke. Ya. Saudara, sumber mujizat kita seperti saya katakan tadi hanya Allah. Hanya Allah di dalam Yesus Kristus. Dan sepanjang Alkitab dituliskan saudara, bahwa banyak sekali mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan. Banyak sekali mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Yaitu saudara, kenapa ada sesuatu mujizat ini saudara kasih di dalam Tuhan? Karena Yesus sendiri adalah sumber mujizat itu. Ini oke. Ya. Kita berbicara iman saudara ya. Karena tema kita malam hari ini iman yang mengadakan mujizat. Nah saudara, sumber mujizat adalah Yesus. Jadi pada waktu saudara dan saya menginginkan suatu mujizat, saudara harus ditamakan dari dasarnya adalah iman. Ya, iman lebih dahulu. Maka itu tidak heran Yesus berkata demikian, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkannya. Mencari Allah dan kebenarannya itu pasti ada dasarnya, yaitu iman. Iman itu apa saudara? Pengertian secara umum yaitu mempercayai sesuatu dalam keyakinan agama. Iman di dalam kekristenan adalah suatu keyakinan sentral atau suatu keyakinan pusat yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam kaitannya dengan Injil. Nah saudara kasih di dalam Tuhan, di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama, di situ apakah iman itu dijelaskan di sana? Dan bahkan banyak contoh-contoh dalam Ibrani pasal 11 itu, tokoh-tokoh iman yang bagaimana mereka merindukan sesuatu yang dia harapkan. Jadi iman itu saudara kasih dalam Tuhan, sesuatu yang kita dambakan, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita harapkan. Tetapi ingat saudara, untuk memperoleh suatu keyakinan iman kita, untuk memperoleh suatu kemujizatan itu, iman kita harus dewasa. Roma pasal 10 ayat yang ke-17 menjelaskan, iman itu akan timbul pada waktu kita mendengar firman Tuhan. Iman itu akan muncul pada waktu kita mengerti firman Tuhan. Dan dalam Roma 10 ayat 17 jelas menjelaskan di sana. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, iman itu tidak akan pernah muncul, sekali lagi, iman tidak akan pernah muncul saudara dan saya rajin beribadah. Tetapi iman akan muncul mendengar firman Allah. Dan kalimat mendengar di sini saudara, sesungguhnya memperhatikan benar-benar. Sesungguhnya memperhatikan firman Allah benar-benar. Kalau hanya sekedar mendengar, semua di tempat ini pasti mendengar. Tapi suatu pertanyaannya, memperhatikan atau tidak? Ya. Kalau memperhatikan itu berkonsentrasi saudara. Memperhatikan itu memerlukan namanya konsentrasi otak. Memperhatikan itu konsentrasi tenaga. Memperhatikan itu memperhatikan benar-benar apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jadi saudara, bukan hanya cuma mendengar, tetapi memperhatikan. Berbeda saudara ya. Kalau saudara melihat dan memperhatikan, orang itu berbeda. Saudara mendengarkan sesuatu dan saudara memperhatikan sesuatu, itu berbeda. Ya, saya kasih contoh begini saudara. Pada waktu saudara mendengar, itu belum tentu saudara mengerti maksudnya, karena hanya sekedar mendengar. Tetapi kalau pada waktu saudara memperhatikan benar-benar, maka saudara dan saya mengerti, oh maksudnya seperti ini loh.
Ya maksudnya seperti ini loh firman Tuhan ini. Nah kalau saudara melihat, ya cuma sekedar melihat. Tetapi kalau saudara memperhatikan seseorang dari rambut sampai kaki, itu dia perhatikan. Model rambutnya, ya kan, model hidungnya, model bajunya, warna bajunya, dia duduknya seperti apa. Nah itu memperhatikan. Kalau hanya sekedar melihat, ya udah saya hello aja, gitu ya, saya hello aja. Tetapi kalau memperhatikan benar-benar saudara, berbeda, hasilnya akan berbeda. Nah iman saudara ini akan muncul dewasa, ya. Iman ini akan muncul dewasa dan dia akan menuju suatu mujizat, gitu ya. Iman ini akan bertumbuh dewasa dan dia akan menciptakan sesuatu yang ajaib. Yang ajaib itu yang miliknya Tuhan, disediakan bagi orang-orang yang memiliki iman yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tadi dikatakan hanya satu-satunya Tuhan, hanya satu-satunya Allah yang senantiasa kita sembah. Suatu pertanyaan kita saudara kasih dalam Tuhan, benar enggak kita benar enggak pengakuan kita meyakini bahwa Yesus adalah satu-satunya? Dan itu akan dilihat. Karena iman pun perlu suatu ujian. Kepercayaan itu perlu suatu ujian. Dan itu akan dilihat di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan pada waktu saudara duduk seperti malam hari ini. Tetapi itu akan saudara perlihatkan di luar sana. Saudara akan memperlihatkan di luar sana. Benar enggak satu-satunya Tuhan dalam hidup ini? Saudara kasih dalam Tuhan. Suatu saat ada orang bercerita dengan saya, saudara. Dia bilang begini, Pak Pendeta, saya mau beribadah di gereja itu. Terus, tapi saya tidak mau ibadah di gereja A itu karena apa? Karena pengurus gerejanya, jemaatnya, habis ibadah dia pergi ke lokalisasi, ke kota tertentu. Dia pergi ke daerah-daerah lokalisasi, dia pergi daerah perjudian. Sehingga kehidupannya, saya mau masuk di sana nggak jadi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita benar-benar meyakini satu-satunya Tuhan, maka iman kita akan bertumbuh terus. Iman kita akan bertumbuh terus. Walaupun apapun yang terjadi, iman ini akan terus naik dan terus besar, saudara. Nah, permasalahan itu akan membuat saudara dan saya menjadikan otot rohani kita semakin besar. Jadi permasalahan itu saudara kasih dalam Tuhan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memompa otot rohani kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin kuat, dan semakin hari semakin kuat. Sehingga kita bisa berkata, satu-satunya adalah Tuhan. Amin. Jadi jangan mengeluh kalau ada masalah. Jangan mengeluh kalau ada permasalahan hidup kita ini. Tetapi kita bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bisa bersyukur kepada Tuhan? Karena iman kita semakin dewasa. Kenapa kita bisa mengadakan mula-mula mujizat Tuhan? Karena kita orang yang dewasa. Nanti kita akan lihat selanjutnya, saudara. Ya, kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-5. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang-orang itu, masuklah ia Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar, perhatikan kalimat ini, ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia mengutus beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta Yesus datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang membangun rumah ibadat untuk kami. Saudara kasih di dalam Tuhan, pada waktu kita iman kita semakin dewasa, maka iman itu suatu tindakan. Tindakannya apa? Tindakan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, perwira Kapernaum ini
adalah memiliki suatu jabatan tertentu, memiliki kekayaan tertentu, memiliki suatu pengaruh yang hebat. Tetapi kita lihat actionnya, saudara. Apa actionnya perwira ini, saudara kasih di dalam Tuhan? Ya, yang pertama kita melihat ayat ini, saudara. Yang pertama, bagaimana perwira ini actionnya menghargai manusia. Menghargai manusia berarti dia mengasihi sesama manusia seperti hukum Allah ini. Yesus mengajarkan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, iman yang dewasa itu harus ditunjukkan. Iman yang dewasa itu harus dinyatakan kepada banyak orang, sehingga orang mengerti bagaimana orang itu mengasihi sesama manusia. Dan perwira Kapernaum memiliki seorang pembantu, seorang hamba, seorang budak. Dan kalimat di sini katakan, saudara, demikian. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba yang sangat dihargainya. Seorang budak yang sakit, tetapi perwira ini menghargainya. Saudara, dia tidak melihat siapakah budak ini. Dia tidak pernah melihat pembantunya dari kasta apa, derajatnya seperti apa. Yang dia tahu bahwa pembantunya ini adalah manusia. Ya, pembantunya ini manusia, sehingga dia harus mengasihi pembantu ini. Dia harus mencintai pembantu ini. Dia menghargai pembantu ini. Jadi saudara kasih di dalam Tuhan, iman yang dewasa adalah iman yang memperhatikan sesama manusia. Iman yang dewasa actionnya, dia tidak membedakan satu sama yang lain. Dia tidak membedakan harta, dia tidak membedakan namanya kekayaan, dia tidak membedakan you di sana dan aku di sini berbeda. You memiliki warna kulit, warna model rambut dan sebagainya. Orang yang mengasihi sesama manusia tidak melihat itu. Tetapi saudara kasih dalam Tuhan, kita lihat perwira ini, betapa perwira ini dia mendengar akan Yesus, dia memberikan action, yaitu mengasihi hamba ini. Saudara, Yesus pernah memberikan suatu perumpamaan, yaitu seorang Samaria yang baik hati. Seorang Samaria yang baik hati ini peduli dengan orang yang lain, peduli dengan orang-orang yang ditimpa musibah, peduli dengan orang-orang yang mendapatkan suatu masalah. Sehingga Yesus berkata, dari mana sesama manusia ini? Ada seorang pendeta, ada seorang rabi, ada seorang penginjil, ada seorang pengurus gereja, ada seorang yang diaken, tetapi dia tidak peduli dengan orang-orang miskin. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang mendapatkan musibah, bencana dan sebagainya, tetapi dia menghindar. Tetapi ada seorang yang Samaria, dia peduli dengan orang-orang seperti itu. Saudara kasih dalam Tuhan, saudara dan saya sudah menerima pengampunan daripada Kristus. Maka itu pada waktu saudara menamakan pengampunan daripada Allah, kita mendapatkan suatu tetesan penebusan darah Kristus, maka kita memiliki hukumnya wajib. Hukumnya wajib mengasihi orang lain. Kalau saudara dan saya sudah dikasih oleh Tuhan. Action yang kedua dari iman yang dewasa, saudara, kita melihat di sini, yaitu membantu tempat ibadah. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus yang mengutus beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta dia datang dan menyembuhkan. Ayatnya ini, saudara, ayat yang kelima. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang membangun rumah ibadat untuk kami. Saudara, ada kalimat mengasihi. Mengasihi ini bahasa Yunaninya agapao. Ya, agapo. Agapo ini tidak menuntut balas. Agapo ini lebih banyak rugi.
gitu ya. Agapo ini yaitu memberikan sesuatu yang dia berikan dengan tulus ikhlas. Agapo. Saudara kasih dalam Tuhan, pada waktu kami membuat suatu membangun gereja, saudara, renovasi, kami sudah mulai berpikir bagaimana bisa mendirikan gereja ini. Kami adakan fondasi itu kurang lebih 1 sampai 2 tahun, saudara. Fondasinya, ada orang berkata demikian, aduh pendeta itu gereja itu cuma fondasi, belum mendirikan gerejanya, batakonya belum ada dan sebagainya. Akhirnya saya berkata kepada pengurus gereja, panitia pembangunan, saya berkata, ada duit enggak? Enggak ada, Om. Oh ya, oke. Terus gimana, Om? Kita berdoa. Saya hitung-hitung, saudara, kita beli batako atau kita mau cetak batako. Kami hitung-hitung dan sebagainya. Oh, kita cetak saja, Om, batako. Oke, kita mulai cetak batako. Pasirnya gimana? Kita berdoa supaya ada pasir. Akhirnya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kurang lebih jam 8-9 malam, saudara, ada sidang jemaat Tuhan itu bawa pasir dekat lokasi Pak pasir. Terus panitia telepon saya, Om, itu ada pasir. Siapa yang bawa? Dia yang bawa, Om. Oke. Terus panitia bilang, tanya berapa duitnya, Om? Oke, saya tanya. Saya telepon, saudara. Bro, ini gimana bro, pasir yang dia hantar ini berapa duit? Dia bilang, Om, itu untuk bikin batako. Haleluya. Om, itu untuk bikin batako. Akhirnya dikerjakan batako itu, saudara kasih dalam Tuhan. Terus beberapa waktu lagi dia hantar lagi pasir, saya telepon lagi. Bro, ini yang kedua kali ini pasir nih. Gimana ini? Bayar berapa ini? Sudah, Om, itu untuk bikin batako. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, action dewasa iman itu ditunjukkan oleh perwira ini, yaitu dia membangun bait Allah. Dia membangun bait Allah yang luar biasa, sehingga orang-orang Israel pada waktu itu bisa beribadah di sana. Dan saya katakan, saudara kasih dalam Tuhan, ini orang yang hebat, orang yang luar biasa, dan orang yang luar biasa ini juga ada di sini imannya. Amin. Amin. Maka itu, saudara, action orang dewasa itu, saudara, ditunjukkan. Nanti kita akan melihat apa mukjizatnya. Saya membawa kita hanya melihat dulu iman dulu saat ini, saudara, ya. Nanti kita masuk selanjutnya. Nah, action yang selanjutnya, saudara kasih dalam Tuhan, adalah suatu kerendahan hati. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku yang menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakanlah saja sepatah kata, dan hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri yang ditempatkan sebagai bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Action yang selanjutnya sebagai memiliki iman yang dewasa, saudara, yaitu ada kerendahan hati. Kerendahan hati ini berarti dia nggak sombong. Walaupun dia memiliki suatu tamu pimpinan yang hebat, perwira ini, dia berkata, tidak usah Tuhan, tidak usah, biar kau ngomong saja, aku punya bawahan, aku suruh bawahanku pergi-pergi, dan aku nggak layak kepada seorang perwira. Seorang perwira yang bisa saja menyuruh Yesus datang ke rumahnya, tetapi dia nggak mau, karena dia merasa yaitu dia nggak layak. Action orang yang dewasa rohaninya, saudara, iman yang mengenal Kristus yang sesungguhnya, dia kerendahan hati. Dia memiliki kerendahan hati, tidak sombong. Saudara kasih di dalam Tuhan, umat Kristiani seperti itu. Orang yang rendah hati itu mengutamakan yang lain. Orang yang rendah hati itu memperhatikan orang lain.
Orang yang rendah hati itu bukan mencaci maki dengan orang lain, tetapi orang yang rendah hati mengutamakan orang lain daripada hidupnya. Saudara kasih dalam Tuhan, ini action orang yang dewasa. Maka itu saya katakan, iman yang dewasa perlu dilihat orang lain, bukan disembunyikan dalam satu gedung gereja. Iman yang dewasa bukan disembunyikan duduk di gedung gereja yang ber-AC, yang enak, enggak. Tetapi iman yang dewasa itu engkau harus tunjukkan di dunia sana. Engkau harus tunjukkan bahwa saya ini mengikut Tuhan, satu-satunya Tuhan dalam hidupku. Maka aku beriman, maka aku keluar dari gereja ini, aku tunjukkan, lihat, aku mengikut Tuhan yang benar. Jadi dia tidak ikutin aturan-aturan manusia, keajaiban-keajaiban yang di luar Yesus. Dia hanya tahu keajaiban hanya di dalam Yesus, bukan di luar Yesus. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus, pada waktu saya merintis awal pelayanan saudara, saya merintis awal suatu pelayanan, banyak anak-anak dan sebagainya, ramai itu dan sebagainya. Pelayanan kami mulai, saudara, kalau kita doa, waduh sungguh-sungguh ramai. Suatu saat saya dapat informasi, Om, ibu itu lagi sakit loh Om. Yo ya, terus kenapa? Ternyata Om, malam itu Om belum datang, dibawa ke dukun. Waduh, akhirnya saya mulai khotbah beda lagi saudara. Saya berkata demikian, kalau bukan Yesus satu-satunya dalam hidupmu, kalau engkau pergi ke dukun dan sebagainya, engkau keluar, tidak usah ibadah di sini. Saudara kasih dalam Tuhan, saya usir begitu. Saya punya full timer, habis kami selesai ibadah full timer, saya datang begini, Om kok berani ngusir kayak gitu ya? Oh iya, saya sendiri juga nggak tahu. Minggu depan saudara kasih dalam Tuhan, bukan berkurang tapi bertambah. Saya juga bingung, saya menangis dalam Tuhan, ampuni ini Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, action itu harus ditunjukkan orang lain. Action kita, orang yang memiliki iman yang dewasa, harus memiliki kerendahan hati. Saudara, kerendahan hati ini perlu suatu proses. Orang yang semakin tinggi tidak terasa saudara, dia akan menjadi sombong. Dan saya ini pengalaman sombong. Saya bukan cari yang lain, pengalaman saya yang sombong saudara. Kami pelayanan di lingkungan hutan, ya hutan belantara. Jadi saudara, kami pelayanan di situ mulai bangun dan sebagainya. Terus mulai ada, saya punya awal-awal tahun 2008, 2009 kami memulai SC Worship. Saya ngomong begini sama jemaat, sidang jemaat Tuhan, nanti kita memiliki iman, tahun depan kita memiliki SC Worship. Namanya orang kamu nggak tahu apa SC Worship, begitu. Oh nanti disorot begini, nanti ada gambar burung terbang, itu saudara. Nanti ada seperti ini. Saya motivasi saudara. Sebelum 1 tahun muncullah itu laptop, muncullah LCD saudara. Mulai dia mengerti, oh begitu. Sekitar kami tidak ada pakai itu, hanya kami satu-satunya. Pas sudah mulai sombong nih, waduh, Tuhan lihat loh, bisa kami punya, gitu ya. Waduh, Tuhan ketuk hati saya, masuk kamar saya kamu jangan sombong. Itu duit bukan duit kamu, gitu ya. Itu untuk kemuliaan. Nangis saudara, mulai nangis saya saudara. Terus akhirnya saudara kasih dalam Tuhan, awalnya kami hanya tipe tunggal. Pada waktu kami tipe tunggal, sidang cepat bilang begini, Om, full band lah Om. Waduh, saya mikir saudara, full band itu orangnya nggak ada. Cuma bilang full band Om, oke lah. Saya dikontak teman, saya ke Jawa. Akhirnya saya suruh bawa bus dari Jawa ke tempat kami. Ada bus nganggur kurang lebih 6 bulan saudara, cuma keyboard. Terus cuma bilang, Om beli drum elektrik. Waduh, siapa yang main gitu. Akhirnya beli drum elektrik. Mereka sudah mulai full band kami, mulai sombong lagi muncul saudara. Karena di sekitar kami yang full band cuma kami. Mulai sombong, Tuhan ketuk lagi tuh. Kamu jangan sombong. Saudara kasih dalam Tuhan, kesombongan itu mendadak muncul dan dia tidak pernah permisi. Saya mau jadi orang sombong di Tuhan, saya mau masuk kamu, saya oknum sombong, gak ada saudara. Tahu-tahu aja
ping, muncul kesombongan. Maka itu saudara, iman yang dewasa itu harus diproses benar dengan berbagai macam ujian dan persoalan, sehingga kita tidak ada suatu kesombongan, sehingga kita ada kerendahan hati. Maka itu ini action daripada perwira itu saudara kasih di dalam Tuhan. Maka itu pada sidang jemaat Tuhan dikasih oleh Tuhan, di mana sidang gereja kita pusat di Malang mulai membangun. Pada waktu kita orang yang dewasa rohaninya, iman rohaninya, membangun tempat ibadah. Amin. Begitu saudara. Next. Nah saudara, yang kedua saudara, kita lihat ayat yang ke-9. Mendengar perkataan itu Yesus heran. Perhatikan kalimat ini. Yesus heran akan perwira. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengasihi dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, di mana sekalipun di antara orang Israel. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan, Yesus memperhatikan kerendahan hati perwira ini dari suatu kata-kata. Kata-kata berarti Bapak Ibu Saudara, kata-kata ini sesuatu yang diterminkan di dalam kerendahan hati kita. Kata-kata ini akan muncul dengan baik saudara. Maka itu Alkitab menjelaskan, yaitu jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, maka akan terpuncullah akan kebaikanmu. Maka itu saudara, kehidupan kita ditentukan dengan suatu kata-kata. Maka itu tadi pagi saya katakan saudara, kalau anak-anak kita nakal, anak-anak kita bandel, saudara, jangan mengeluarkan kalimat kata-kata yang jelek. Jangan mengeluarkan kata-kata yang jahat untuk anak-anakmu. Salah satu contoh kadang-kala begini, saudara. Kau dasar anak babi diomong susah. Kau dasar anak hantu diomong susah. Keluar masuk rumah, malam-malam keluar pulang. Kamu ini dasar anak bandel, saudara. Saya ajari jemaat anak-anak ini, kalau nanti orang tua mau ngomong begitu, kamu harus jawab. Bukan berarti menentang orang tua, tidak. Harus menjawab, mama bilang aku anak hantu. Berarti orang tua saya adalah hantu. Setuju ya? Kalau mama bilang saya ini anak babi, berarti mama saya ini babi. Ini tertawain pengalaman kelihatannya. Perlu bertobat deh. Ya. Jadi ini perlu saudara. Kata-kata ini penting. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dengan kata-katamu itulah maka masa depan anakmu tuh saudara. Kalau saudara memiliki kepingin anak bandel, ya saudara berdoa saja, oh Tuhan anakku biar bandel aja. Gitu loh. Di sini ada kepingin anaknya bandel? Saya pikir enggak lah ya. Walaupun kalimatnya bandel juga gitu ngomongnya, tapi harus diganti. Walaupun dia nakal, digantilah kata-kata yang baik. Nah, kamu jangan berbuat itulah, itu nggak baik. Gitu loh ya. Itu nggak baik, jangan berbuat itu. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus, kata-kata ini akan membawa suatu mujizat. Iman yang dewasa ini ditunjukkan dengan suatu kata-kata. Iman yang dewasa ini dikatakan petunjukkan dengan kalimat yang baik. Nah Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus, dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11 saudara, di sana ada dituliskan kata-kata yang suci, kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang didasari dengan janji-janji Allah, kata-kata yang didasari dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita mengubah pola pikir kita, mengubah mindset kita dengan suatu kata-kata. Jadi jangan diremehkan kata-kata kita saudara. Ya, jangan diremehkan. Ayat yang ke-10 saudara, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7, di sini katakan demikian. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Setelah orang-orang itu disuruh itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba itu telah sehat kembali. Saudara kasih di dalam Tuhan,
Berkat dari iman yang dewasa itu ada suatu mujizat. Berkat dari iman yang dewasa itu ada sesuatu berkatnya. Maka itu orang yang memiliki iman yang dewasa, iman yang besar, iman yang dipupuk oleh firman Allah yang benar, maka kata-katanya pasti benar. Kalau kita inginkan suatu mujizat dalam kehidupan kita, berarti kita harus didasari oleh iman yang kokoh, iman yang kuat, saudara. Bapak Ibu Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus. Seperti saya katakan tadi bahwa mujizat disiapkan. Mujizat disiapkan untuk orang-orang yang memiliki iman yang dewasa. Bukan untuk pendeta, bukan hanya untuk pendeta. Tidak, Alkitab tidak pernah menjelaskan di sana. Tetapi Alkitab menjelaskan kuasa yang pertama, yang satu-satunya Yesus itu. Sumber mujizat itu kita harus cari Yesus Tuhan. Kita harus dewasa iman kita, maka kita akan meraih cita-cita itu, yaitu mujizat. Mujizat bukan berarti kesembuhan aja, saudara. Ya, mujizat bukan berarti kesembuhan aja. Saudara kasih dalam Tuhan, saya ingat pada waktu saya masih nakal-nakalnya, saudara. Almarhum ibu saya mulai pagi, bangun pagi dia berdoa, Tuhan ubahkan anak saya ini. Tuhan ubahkan anak saya ini. Malam sebelum tidur dia juga berdoa, Tuhan ubahkan anak saya ini. Karena saudara, saya orang yang diomongin gak dengar. Pokoknya rumah bagaikan terminal. Masuk rumah makan mandi pergi lagi, masuk rumah makan mandi tidur, besok pagi sekolah, dan terus seperti itu. Maka orang tua saya menasihatin saya sudah puas, sehingga dia berkata, Tuhan ubahkan hati anak saya. Akhirnya saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan panggil saya untuk sekolah Alkitab. Orang tua saya berkata demikian, kamu mau sekolah Alkitab? Loh saudara, anaknya didoakan bertahun-tahun ingin berubah, tetapi pada waktu saya mau sekolah Alkitab, dia heran, benar kamu ingin sekolah Alkitab? Bisa kau di asrama, gitu ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, kata-kata itu mengubah. Kalau ada waktu kita menjadi mengubah kehidupan seseorang, suatu mujizat keluar dari kata-kata kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pada waktu kita mengerti akan hal ini, maka kita akan jagai kehidupan kita. Maka kesimpulan kita saudara malam hari ini, buat Yesus heran dengan iman. Buat Yesus heran, perhatikan kalimat, maka Yesus heran. Saudara, maka Yesus heran dengan apa? Perwira ini. Kenapa Yesus heran, saudara kasih dalam Tuhan? Perwira yang mendengar, memperhatikan firman Allah, dia mulai bertumbuh imannya dan memiliki action yang hebat. Dari mana Yesus tahu, saudara? Dari orang-orang Farisi dan Saduki. Dia berkata, dia layak engkau tolong Yesus. Dia juga membantu bangunan sinagog kami. Dia juga membantu sepenuhnya. Dia mengasihi. Ada agapau yang keluar dari dasar hati perwira itu. Memberi dengan ketulusan hati. Dia memberi bukan untuk dinilai orang lain. Dia memberi dengan ketulusan hatinya. Maka engkau harus layak menolongnya. Nah saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dengan tindakan perwira itu, dengan kehidupan perwira itu, maka Yesus heran. Saudara, Yesus tidak heran dengan kekayaanmu. Yesus tidak heran dengan kepandaianmu. Tetapi Yesus heran dengan kepribadianmu. Ya, Yesus tidak heran dengan skill hebatmu. Tetapi Yesus lihat karakter hidupmu yang berubah. Karakter hidupmu yang menunjukkan engkau orang yang dewasa. Maka itu di sini katakan, buatlah Yesus heran dengan iman disertai dengan actionnya. Kita lihat ayat terakhir Yakobus pasal yang kedua ini, saudara. Haleluya. Kalau udah bicara ayat terakhir cepat-cepat, gitu ya. Haleluya. Ayat yang ke-17 berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Amin.
Jadi iman yang dewasa harus actionnya dong, gitu loh. Iman yang dewasa harus ditunjukkan dong dengan mana? Dengan di luar sana, dengan di luar gereja, di mana engkau berada, engkau menunjukkan bahwa aku memiliki Allah satu-satunya sumber mujizat itu. Dan pada waktu engkau membuat sesuatu action itu dengan suatu kata-kata yang dewasa, kata-kata yang membangun, kata-kata yang kudus, orang diberkati. Orang diberkati dengan kehidupan kita, orang diberkati dengan latar kehidupan kita ini, sehingga dia lihat, oh hebat dia, bisa mengubah orang lain. Saudara, saya katakan, sekali lagi saya katakan, mujizat bukan sesuatu yang seperti harus spektakuler, saudara. Bukan, tetapi pada waktu engkau membuat sesuatu dirimu dikenal banyak orang, dan orang yang jahat dia menjadi baik, orang penjahat menjadi seorang yang luar biasa, menjadi pelayan Tuhan, itu berarti suatu mujizat. Amin. Anak-anakmu yang bandel terus bisa dia nurut orang tua, itu suatu mujizat. Bahkan engkau akan berkata, gak mungkin anakku ini berubah, gak mungkin anakku ini bisa bertobat. Tetapi dengan actionmu, dengan dewasa rohanimu, mengatakan Tuhan engkau satu-satunya harapanku, maka anak-anak ini bisa berubah yang luar biasa. Dan itu satu mujizat, saudara. Pergumulanmu pada waktu ditolong oleh Tuhan, itu suatu mujizat. Nah saudara, saya teringat sekali pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, dipimpin oleh Musa. Di situ dia berhadapan oleh laut luar biasa. Dia ada di padang gurun, dia bingung. Orang Israel bingung, belakangnya pasukan Fir'aun ingin membinasakan mereka. Mereka bingung, di depan sudah laut, mereka tidak tahu mau kemana. Mereka sampai berpikir, Tuhan, tidak adakah kuburan di Mesir sehingga kami harus mati di padang gurun ini. Mereka bingung, mereka harus berteriak kemana. Tetapi pada waktu Musa berkata, Tuhan, lihat umatmu ini. Dan Tuhan memberikan suatu jawaban. Lihat tongkat, engkau belah laut itu. Saudara kasih dalam Tuhan, itu suatu mujizat yang hebat. Maka itu Bapak Ibu Saudara, pada waktu engkau menyatakan dirimu bahwa Yesus satu-satunya, maka engkau tidak akan pernah tenggelam di dalam masalah, tetapi engkau memiliki kekuatan dan mujizat dalam masalahmu. Amin. Mari kita tenang sejenak, saudara. WL pemuji tetap ke depan. Saudara, ingat baik-baik, bertumbuhlah iman yang murni, dewasa melalui firman Allah. Dan iman itu harus ditunjukkan secara actionmu. Iman ditunjukkan dalam kehidupanmu, sehingga dalam kehidupanmu Yesus heran. Dan pada waktu Yesus heran, engkau akan melihat bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidupmu. Sehingga engkau berkata, benar Tuhan, satu-satunya engkau adalah kehidupanku. Satu-satunya Tuhan, satu-satunya, dan tidak ada yang lain. Hanya engkau yang sanggup menolong aku. Hanya engkau yang sanggup dan sanggup memberikan jalan keluar bagiku. Saudara, mari kuatkan imanmu melalui firman Allah. Mampukan dewasakan imanmu. Dengar baik-baik, perhatikan sungguh-sungguh firman Allah, sehingga kau memiliki iman yang dewasa. Haleluya, 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 haleluya. Kita akan pujian ini hanya satu-satunya Tuhan. Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan yang setia, waktu-waktu selalu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
Yesus satu-satunya dalam hidup kita. Yesus adalah sumber mujizat dalam hidup kita, dan tidak ada yang lain. Dan ku hanya akan berharap padamu, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku Terima kasih Tuhan, Kau izinkan kami belajar firman Allah malam hari ini. Biar iman kami iman yang dewasa, dan kami akan tunjukkan kepada orang yang belum mengenal Engkau bahwa kami memiliki Allah yang hebat, Allah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan saudara. Selamat Tuhan, saya percaya kita diberkati Tuhan, amin. Terima kasih untuk Pendeta Teguh yang sudah melayani kita pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarganya. Izinkan saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini? Kalau ada boleh lambaikan tangannya. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada satu orang, boleh samping kiri kanan depan belakang ucapkan selamat datang, shalom. Biar kita bersama-sama bertumbuh dan berbuah untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita mendengarkan Gembala Menyapa dan News Betania Estoya Pontianak. Shalom, Jemaat Betania Estoya yang saya kasihi. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang ajaib dan luar biasa. Pasti kita ditolongnya, karena Dia hidup, Dia sekarang bersama kita, dan Dia yang mengadakan mujizat untuk kita.
saya selaku gembala saudara menyapa. Ya, puji Tuhan, tiap bulan kita bisa mengadakan kopdar, yaitu di lokasi pembangunan gedung gereja kita. Satu, untuk mendoakan pembangunan gedung gereja kita supaya Tuhan Yesus terus bekerja dengan luar biasa menolong. Yang kedua, kita bisa melihat keajaiban Tuhan sehingga iman kita terbangkitkan. Yang terakhir, ketiga, kita bisa berfellowship satu dengan yang lain sesama ya jemaat. Puji Tuhan. Nah, jangan lupa kita doakan terus untuk KKR Pastor Konghi tanggal 18, 19 ya, hari Selasa jam 6 malam ada KKR, kemudian Rabunya tanggal 19 jam 4 sore dan jam 6 malam ada seminar. Ayo kita doakan supaya terus mujizat terjadi dan Tuhan Yesus dimuliakan di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Kini saya bersama istri saya sudah mau kembali dari Sydney ya. Tuhan Yesus memberkati. Halo jemaat Betani Yestoya yang saya kasihi dan dulur-dulurku yang saya kasihi. Puji Tuhan, tiap hari Tuhan Yesus adakan mujizat untuk pembangunan gedung gereja Betani Yestoya Malang sebulan. Ini ajaib. Yesus yang melakukannya dan hanya Yesus yang bisa melakukannya. Bagian kita mengerjakannya. Saya senang dan bangga sekarang dengan jemaat Betani Yestoya yang saya kasih, baik pusat maupun cabang, semua terlibat untuk mendoakan dan mensupport lewat gerakan pembelian besi 1 kilo 11.000. Oh, jemaat sekarang semua kerjakan bagian kita, maka Yesus yang melakukan mujizat. Gedung ini akan selesai dan Yesus akan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang kepada seluruh keluarga besar Betani Yestoya Pontianak untuk hadir di dalam ibadah raya Minggu pada tanggal 23 Juli 2023 pada pukul 9 pagi dan pukul 5 sore. Ibadah ini akan dilayani oleh Evangelis Bimo Haryo Progo, Wakil Gembala Betani Yestoya Pontianak. Mari kita tetap setia beribadah karena di dalam ibadah ada kekuatan, pemulihan, dan penghiburan. Gereja akan mengadakan seminar melalui Zoom secara online yang bertemakan The Jesus I Never Knew atau Yesus yang tak kupahami. Seminar ini akan dilayani oleh Pastor Konghi, gembala dari City Harvest Church dari Singapura. Seminar ini akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 pada pukul 3:30 sore bertempat di Gereja Betani Yestoya Pontianak. Tidak dipungut biaya dan disertai dengan coffee break. Ajak semua sahabat, keluarga, saudara yang kita kasih untuk kita menerima berkat dari kesaksian Pastor Konghi. Tuhan Yesus memberkati. Oke, salam Bapak Ibu. Untuk informasi tambahan, besok untuk minggu depan, besok hari Rabu ada seminar jam 3:30. Jam 3:30 sore ada 2 sesi. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, karena di hari Rabu itu tanggal merah dan ada kami siapkan untuk snack dan makanan supaya Bapak Ibu tidak bingung nanti. Kami persiapkan, karena itu Bapak Ibu bisa mendaftar di Ibu Emi, istri saya. Jadi untuk kita mempersiapkan semuanya supaya tidak kekurangan. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti seminar walaupun melalui Zoom, karena live-nya ada di Malang. Tapi saya percaya apa yang
mereka terima dari yang ada di Malang, kita juga sama menerimanya. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas tempat dan waktu. Amin. Dan untuk family altar minggu depan dan ibadah doa malam kita liburkan. Family altar dan ibadah doa malam kita liburkan. Jadi kita fokus di seminar Bapak Ibu. Dan juga bisa ditampilkan Bapak Ibu, kita akan memberi pelayanan yang lebih baik lagi. Kita akan secara live melalui YouTube. Bapak Ibu bisa subscribe di Bethany Yestoya Pontianak. Kalau Bapak Ibu punya YouTube, Bapak Ibu ketik Bethany Yestoya Pontianak. Saya himbau Bapak Ibu bisa subscribe dan loncengnya. Saya jadi YouTuber selama-lama ini. Yang penting tidak makanan aja. Jadi Bapak Ibu bisa subscribe di situ karena dibutuhkan minimal 50 subscriber untuk bisa live streaming. Kita berusaha untuk memberikan yang terbaik. Bapak Ibu subscribe di situ. Saya percaya pelayanan kita tidak terbatas dengan ruang dan waktu, tidak terbatas tembok ini aja, tetapi pelayanan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Karena yang saya ketahui selama kita pelayanan bahwa banyak orang yang diberkati melalui media online. Terutama gereja kita, mereka banyak melihat perkembangan gereja kita. Kenapa kita aktif di IG, kenapa kita selalu update tentang ayat-ayat firman Tuhan. Karena mereka merasa diberkati Bapak Ibu. Saya percaya kalau gereja ini diberkati, berarti kita berbicara Bapak Ibu, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan yang terakhir untuk informasi, kami ingin Bapak Ibu mendapatkan semua informasi yang lengkap tentang gereja. Jadi supaya tidak tanya kanan kiri, ada FA enggak, ada ibadah doa malam, ada ibadah raya tidak. Karena itu saya meminta untuk Bapak Ibu mau dimasukkan di dalam grup dari Gereja Bethany Yestoya Pontianak supaya informasi yang Bapak Ibu terima itu bisa komplit. Kalau Bapak Ibu belum tahu nomornya, Bapak Ibu bisa menghubungi saya atau menghubungi Ibu Emi. Nanti kita mohon untuk Bapak Ibu mau dimasukkan di dalam grup. Wah, habis saya udah penuh grupnya. Tenang Bapak Ibu, ini cuma informasi aja, tidak ada percakapan lain. Karena ada dua di situ, ada yang fellowship untuk saling berkomunikasi antara keluarga gereja Bethany Yestoya Pontianak, dan juga yang info Bethany cuman admin aja yang bisa share informasi gereja. Jadi mungkin kita akan fokuskan di info Bethany Yestoya Pontianak. Jadi semua informasi Bapak Ibu selalu dapat. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah, saya berharap Bapak Ibu mau tergabung dalam grup yang sudah kita siapkan supaya informasinya jauh lebih baik. Amin Bapak Ibu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan sudahi pada kali ini. Sembah
membawa hati kami, membawa hidup kami, membawa diri kami, untuk kami membawa bangsa kami di hadapan. Kami berdiri bagi bangsa kami. Kami minta ada damai sejahtera untuk bangsa kami. Ada kemuliaan Tuhan atas negeri kami. Tuhan berkati bangsa kami, berkati negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terutama untuk di masa-masa politik ini. Biarlah tempat di mana kami berada akan selalu tetap aman dan tenang, tentram, karena ada damai sejahtera Tuhan. Tuhan berkati pulau kami Kalimantan, provinsi kami Engkau berkati, Kalimantan Barat Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kota kami Pontianak dan sekitarnya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta damai sejahtera Tuhan, karena Engkau yang berfirman, Engkau yang berjanji, di mana ada damai sejahtera atas kota kami, itu juga ada damai sejahtera untuk hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta damai sejahtera Tuhan turun atas di mana kami tinggal, di mana kami berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Kami berdoa untuk rumah Tuhan yang ada di Kalimantan Barat, dimanapun kami berada, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah atas rumah-Mu Tuhan. Tuhan berkati, biarlah rumah-Mu penuh dengan jiwa-jiwa, jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan, jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Rumah Tuhan akan penuh dengan sorak-sorai, penuh dengan semarak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bawa lebih lagi rumah Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami Pak Samuel Sianto. Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan kebijaksanaan, dengan hikmat Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, berkati istri, anak, mantu, cucunya Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga wakil gembala kami Pak Bimo Tuhan. Tuhan berkati Pak Bimo, Tuhan berkati istri dan anaknya Tuhan. Kami percaya berkat-Mu melimpah. Tuhan, kami berdoa, kami perhadapkan gereja-Mu, rumah-Mu, tempat ini, Betani Yestoya Pontianak Tuhan. Tuhan, Engkau sebagai kepala di atas segalanya, Engkau pemimpin di atas segalanya, atas rumah-Mu ini Tuhan. Biar Engkau yang bekerja, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berperkara atas segala semuanya. Kami percaya jika Engkau bekerja, ada mujizat terjadi, dan kami semua akan menjadi umat yang selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dikasihi dan cintai Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap kami Tuhan. Segala masalah persoalan ada, kami percaya itu untuk kami boleh melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidup kami. Pertolongan Tuhan nyata atas hidup kami. Sakit penyakit kami percaya Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan pulihkan, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala permasalahan harapan kami, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyelesaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami kerjakan Tuhan berhasil, apa yang kami rencanakan Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami akan selalu diberkati oleh Tuhan. Hari-hari kami akan melihat mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami pulang, kami akan terima berkat dari Allah yang Maha Tinggi. Mari Bapak Ibu buka hatimu, buka tanganmu. Sekarang lapar. Sekarang terima, bawa dan nikmati segala berkat dan damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga melalui Anak yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan masih dengan Roh Kudus. Dan sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.